Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmiasi dari Prodi PIAUD kelas 3A Universitas Islam Bunga Bangsa. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep evaluasi manajemen PAUD. Apa sih konsep evaluasi manajemen PAUD itu? Evaluasi manajemen PAUD adalah kegiatan atau proses sistem yang dilakukan untuk menilai sejauh mana manajemen di lembaga tersebut, di lembaga pendidikan anak usia dini telah berhasil atau belum. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan guna memastikan bahwa program-program yang dijalankan efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan anak usia dini. Tujuan evaluasi manajemen PAUD adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, memperkuat tata kelola melalui proses evaluasi pengelolaan PAUD dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem manajemen. Jadi tujuan evaluasi ini untuk meningkatkan atau memperkuat tata kelola melalui proses evaluasi itu. Selanjutnya, mendorong perkembangan anak dengan mengevaluasi proses pembelajaran dan program yang diharapkan pengelola PAUD dapat memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan melakukan evaluasi secara berkala. Para pemangku kepentingan seperti orang tua dapat mengetahui kinerja PAUD dan memberikan masukan untuk perbaikan. Ruang lingkup evaluasi manajemen PAUD, yaitu ada aspek kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi mencakup kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan anak, metode pembelajaran yang diterapkan, dan capaian pembelajaran anak. Yang kedua, aspek sarana dan prasarana. Evaluasi mencakup ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana seperti gedung, ruang kelas, dan alat peraga untuk mendukung proses pembelajaran dan perkembangan anak. Yang ketiga adalah aspek SDM dan tenaga kependidikan. Aspek dan tenaga pendidik. Evaluasi meliputi kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, motivasi dan kinerja guru, serta sistem rekrutmen dan pengembangan profesional guru. Metode-metode yang sering digunakan dalam evaluasi manajemen PAUD antara lain adalah observasi. Melalui observasi ini kita bisa mengevaluasi apa sih kekurangan dalam lembaga kita, apa sih yang perlu diperbaiki. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini bisa kita lakukan dengan mewawancarai orang tua agar kita tahu sudut pandang dari orang tua ini, apa sih kelemahan kita, apa yang harus kita perbaiki. Yang ketiga, kuesioner. Yang keempat, study dokumen. Dan yang kelima, fokus group discussion atau FGD. Adapun prinsip-prinsip evaluasi manajemen. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, keterbukaan. Yang keempat, berkelanjutan. Yang ketiga, berkelanjutan. Yang keempat, berbasis bukti. Jadi kita harus ada bukti dalam mengevaluasi itu. Tidak semata-mata kita hanya menebak-nebak gitu.
Yang kelima, kolaboratif. Peran pemangku kepentingan dalam evaluasi manajemen PAUD ada 4, yaitu kepala sekolah atau manajer PAUD, guru dan tenaga pendidik, orang tua, selanjutnya yaitu pemerintah dan pengawas pendidik. Jadi ada 4 peran pemangku dalam kepentingan dalam evaluasi manajemen PAUD ini. Indikator keberhasilan evaluasi manajemen PAUD adalah kualitas pembelajaran, kinerja pendidik, fasilitas yang tersedia, serta efektivitas manajemen keuangan. Yang kedua, pencapaian perkembangan anak, di mana evaluasi harus melihat bagaimana perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang ketiga, tingkat kepuasan orang tua terhadap pelayanan yang diberikan, karena hal ini mencerminkan kualitas interaksi antara PAUD dan komunitas yang dilayaninya. Jadi kita perlu menanyakan tentang kualitas lembaga kita terhadap orang tua. Yang keempat, kualitas manajemen sumber daya manusia, yaitu meliputi kompetensi guru dan staf dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kita tidak bisa hanya asal merekrut guru saja. Kita harus tahu kualitas guru tersebut, karena itu sangat penting untuk menjaga kualitas lembaga dan untuk perkembangan anak tersebut. Yang kelima, pengelolaan fasilitas yang mendukung pembelajaran anak, seperti kebersihan ruang kelas, ketersediaan alat permainan edukatif, dan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang keenam, efisiensi penggunaan anggaran. Apakah dana yang ada dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan atau tidak? Tantangan dan kendala dalam evaluasi manajemen PAUD. Yang pertama yaitu kurangnya data yang valid dan akurat. Kedua, sumber daya manusia yang terbatas. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Tantangan-tantangan ini sering ditemukan dalam proses evaluasi manajemen PAUD. Kesimpulannya adalah tentang evaluasi manajemen PAUD adalah bahwa proses ini merupakan langkah penting untuk memastikan pengelola lembaga berjalan secara efektif dan sesuai standar. Evaluasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aspek-aspek utama seperti kualitas pengajar, manajemen sumber daya, fasilitas, serta keuangan. Dengan evaluasi yang baik, lembaga PAUD dapat menilai apakah tujuan pendidikan telah tercapai dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.